Perkenalkan, nama saya Wulansari, NIM 2415207774, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Sulfikar Putra SH MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata, dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia, dan sistematika hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perorangan atau pribadi. Menurut Prof. Subekti, perkataan hukum perdata dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Pengertian hukum perdata dalam arti luas yakni hukum perdata dalam bentuk hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata atau hukum perdata material. Inilah yang masih disebut hukum perdata saja. Sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material tersebut, atau hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata. Perkataan hukum perdata dalam arti sempit digunakan sebagai lawan dari hukum dagang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang berinduk pada Code Civil Prancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kemudian, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda. Pembuatan kodifikasi tersebut selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan direncanakan akan diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1831. Tetapi pada bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan Kerajaan Belanda yang memisahkan diri dari Kerajaan Belanda yang sekarang disebut Belgia. Karena pemisahan Belgia ini berlakunya kodifikasi ditanggungkan dan baru terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1938. Hukum perdata Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda. Isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. Hukum perdata di Indonesia, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda pada waktu itu. Caranya ialah dibentuk hukum perdata Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan hukum perdata Belanda. Dengan kata lain, hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi atau persamaan hukum perdata Hindia Belanda yang disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan dalam Statsbal 1847 sampai 23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945, maka hukum perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia. Dasar berlakunya hukum perdata pada masa itu dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia pada zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang terdapat pada beberapa ketentuan, antara lain 1. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Kedua, Pasal 142 Ketentuan Peralihan Undang-Undang S. 1950. Ketiga, Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS. Keempat, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Amandemen. Kelima, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Amandemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata apabila dilihat dari KUHP Perdata sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari atas 4 bagian, yaitu 1. Buku 1 tentang orang, 2. Buku 2 tentang benda, 3. Buku 3 tentang perikatan, 4. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sementara menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata material dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Hukum perorangan atau hukum pribadi. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan, untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal atau domisili, dan sebagainya. 2. Hukum keluarga. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwakilan, pengampuan, dan sebagainya. Ketiga, hukum harta kekayaan. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seorang dalam lapangan harta kekayaan, seperti perjanjian, hak milik, gadai, dan sebagainya. 4. Hukum waris. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. 1. Hukum orang. Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban terdiri dari orang atau manusia dan badan hukum. Orang atau manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak ia mampu menyandang hak dan kewajiban. Berkenan itu bahwa anak yang berada di dalam kandungan dianggap sebagai penyandang hak dan dianggap telah ada bila mana kepentingan menghendaki. Hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur persoalan-persoalan perkawinan, perceraian, kekuasaan orang tua, kedudukan anak, perwalian, dan pengampuan. 3. Hukum benda. Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. 4. Hukum perikatan. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. 5. Hukum pembuktian dan daluarsa.
Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran material, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya ada dalam putusannya. Bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan atau dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, yakni dalam pasal 184 KUHP. Itu saja pembahasan yang bisa saya berikan tentang hukum perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.